Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Adisti Larasati. Saudara, kita akan melihat bagaimana Menteri Keuangan yang hari ini saudara dijadwalkan akan memaparkan APBN tahun pertama Presiden Prabowo Subianto. Kita akan saksikan bersama. Media semuanya, kita mulai ya pagi hari ini. Terima kasih kehadirannya. Saya tahu bulan puasa hari ke berapa nih? 14 hadir di Kementerian Keuangan, dan saya tahu bahwa teman-teman media sudah menunggu acara ini cukup lama. Jadi kangennya mutual gitu. Mutual tuh sama-sama kangen. Kita mulai ya untuk konferensi pers APBN kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Teman-teman media yang saya hormati, hari ini kita akan Kementerian Keuangan melakukan konferensi pers untuk menjelaskan mengenai APBN 2025 pelaksanaan. Kita biasanya menggunakan APBN kita. Kami menjelaskan APBN kita ini di dalam konteks postur dari APBN 2025 yang sudah waktu itu ditetapkan oleh DPR dan pelaksanaannya di tahun 2025 untuk 2 bulan pertama Januari dan Februari. Banyak pertanyaan dari teman-teman media, kenapa waktu itu bulan Februari tidak dilakukan untuk bulan Januari. Mungkin untuk menjelaskan beberapa hal yang memang terkait pelaksanaan APBN di awal tahun, yang kita melihat datanya masih sangat belum stabil karena berbagai faktor. Nanti dari teman-teman baik dari sisi belanja, Pak Wamenswa akan menjelaskan perkembangan dari belanja dan pelaksanaan dari Inpres 1 tahun 2025. Kemudian juga dari pendapatan, nanti Pak Anggito juga bisa menjelaskan mengenai beberapa hal yang menyangkut perkembangan pendapatan negara. Dan juga dari sisi pembiayaan, Pak Tommy nanti menjelaskan mengenai berbagai hal yang terjadi di below the line. Ini semuanya kemudian kita pertimbangkan untuk kita menunggu sampai data cukup stabil sehingga kami bisa memberikan suatu laporan mengenai pelaksanaan APBN kita 2025 dengan dasar yang jauh lebih bisa stabil dan diperbandingkan, mungkin kalau istilahnya mangga dengan mangga bandingnya, sehingga tidak terjadi kemungkinan terjadinya salah interpretasi. Jadi dengan kata pengantar itu saya akan memulai ya untuk menjelaskan APBN kita 2025. Ini adalah APBN tahun pertama untuk Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Pelaksanaan APBN adalah sebuah pelaksanaan instrumen keuangan negara yang begitu penting untuk mencapai tujuan-tujuan prioritas yang telah dan akan terus ditetapkan oleh Presiden Prabowo. Dan oleh karena itu, tema mengenai agility atau kelincahan, kemampuan untuk fleksibel namun tetap menjaga kehati-hatian dan sustainabilitas dari APBN itu menjadi sangat penting. Tentu sebagai Presiden terpilih, beliau akan melaksanakan banyak program-program dan kita terus melakukan dan meyakinkan agar APBN bisa menjadi instrumen yang diandalkan dan tetap bisa terjaga dalam jangka menengah panjang. Itulah yang menjadi dasar bagi kami di Kementerian Keuangan untuk terus
menjaga APBN sebagai instrumen penting negara dan pemerintah dalam menjalankan proses pembangunan dan juga di dalam menjaga negara dan menjaga perekonomian serta rakyat untuk mencapai cita-cita kita menuju Indonesia yang maju, adil, sejahtera. Teman-teman wartawan yang kami hormati, kami akan memulai untuk penjelasan berdasarkan kondisi ekonomi makro yang bergerak luar biasa sangat banyak. Dan ini masih berlangsung, episodenya masih dalam awal cerita baik, terutama dari sisi global. Maka kami memulainya dengan mengingatkan kembali kepada asumsi makro yang digunakan untuk menyusun APBN 2025 dan juga sedikit mengingatkan tahun 2024. Kita tahu tahun 2025 APBN kita disusun dengan asumsi pertumbuhan 5,2, inflasi 2,5%, nilai tukar Rp16.000 per dolar, yield SPN 10 tahun di 7%, harga minyak mentah di $80 per barel, lifting minyak di 605.000 barel per hari, dan lifting gasnya 1.005.000 barel setara minyak per hari. Kalau kita lihat tahun 2024 yang baru saja kita tinggalkan dan ditutup, pertumbuhan ekonomi 2024 pada akhir tahun seluruh tahun dicapai dengan pertumbuhan 5,03. Saya ingin menyampaikan bahwa ini adalah sebuah tingkat yang tidak mudah bagi semua negara untuk menjaga pertumbuhan ekonomi pada level di atas 5%, di mana kondisi perekonomian global disrupsinya sungguh luar biasa. Indonesia juga menutup tahun 2024 dengan prestasi inflasi yang hanya 1,57%. Ini juga di bawah asumsi tahun 2024 dan ini juga hasil kerja nyata dari pemerintah terutama untuk terus menjaga harga-harga yang bisa berkontribusi terhadap inflasi, termasuk tim pengendali inflasi terutama Menteri Dalam Negeri. Nilai tukar rupiah tahun 2000 akhir periode itu sudah di 16.162. Meskipun untuk year to date-nya di tahun lalu adalah sebesar 15.847 rupiah. Kita melihat dari mulai Januari dan terutama semenjak Presiden Trump dilantik awal Januari hingga sekarang, begitu banyak kebijakan eksekutif order Presiden Trump yang terus-menerus menimbulkan gejolak. Sehingga gejolak ini dirasakan seluruh dunia dan ini terefleksikan pada kurs rupiah yang nanti kita akan jelaskan. Untuk sampai dengan akhir Februari, kita end of period 16.340 rupiah per dolar, year to date-nya di 16.309 rupiah per dolar. Tadi untuk inflasi, year on year kita sedikit mengalami deflasi 0,09 dan untuk month to month-nya juga mengalami deflasi 0,48%. Yield surat berharga negara sama seperti yang terjadi dengan disrupsi akibat berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Trump 2.0 dan interaksi reaksi dari negara-negara blok besar, entah itu Kanada, Eropa, RRT, Meksiko bahkan juga,
telah menimbulkan suatu dinamika atau gejolak volatilitas di nilai tukar dan yield di semua negara. Indonesia alhamdulillah kalau kita lihat pada tahun 2024 kita bisa menjaga yield year to date-nya di 6,8% untuk SBN 10 tahun local currency dan end of period-nya di 7%. Kita lihat deviasi dari asumsi 6,7 di tahun 2024. Nah, tahun ini asumsi kita 7% hingga akhir Februari realisasi end of period-nya 6,88% dan year to date-nya di 6,98. Ini adalah bulan-bulan Januari Februari yang tidak mudah dan tidak biasa. Seperti tadi saya sampaikan, shock yang terjadi secara berturut-turut dari executive order yang muncul dari Presiden Trump dan kemudian memunculkan retaliasi atau respons. Sedangkan harga minyak kita lihat dengan adanya disrupsi yang begitu besar di level global dan kecenderungan melemahnya ekonomi negara maju, harga minyak juga mengalami perlemahan. Akhir tahun 2024 di 71,6 dolar per barel, year to date-nya di tahun lalu mencapai 78,1. Nah, untuk 2025 ini end of period-nya harga minyak di 74,3, year to date 75,6 dolar per barel. Ini adalah harga yang kalau kita lihat dibandingkan asumsi APBN yang kebetulan untuk 2024 dan 2025 menggunakan asumsi harga minyak yang sama yaitu 82 dolar per barel. Ini lebih rendah. Tentu akan mempengaruhi nanti beberapa bagian dari APBN kita. Entah untuk belanja dan juga dari penerimaan kita, baik penerimaan pajak maupun penerimaan negara bukan pajak. Deviasi yang cukup besar dari asumsi tentu akan kita perhitungkan. Lifting minyak kita tahun lalu tercapai 579,7 ribu barel hari, lebih yang 635 ribu barel per hari. Kalau kita lihat di sini, APBN 2025 sudah menurunkan asumsi lifting minyak dari 635 ke 605 ribu. Namun hingga sampai Februari ini realisasi dari lifting minyak baru mencapai 551,7 ribu barel per hari. Demikian juga dengan lifting gas. Realisasi tahun lalu adalah 978,8 ribu barel setara minyak per hari. Itu lebih rendah dari asumsi yang 1.033.000. Dan tahun ini hingga Februari lifting gas kita adalah 978.000 di bawah lifting asumsi 1.005.000 setara minyak barel per hari. Ini adalah asumsi makro yang menjadi fondasi untuk penyusunan postur APBN. Dan kami akan terus memonitor memitigasi berbagai dinamika yang terjadi apabila menimbulkan risiko yang berpengaruh kepada APBN maupun terutama kepada masyarakat dan perekonomian. Dengan kondisi asumsi akhir tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi dan perkembangan yang terjadi dalam 2 bulan ini, maka kita lihat
postur APBN 2025 hingga tahun 2025 akhir Februari. Sebagai perbandingan, saya menggunakan APBN awal, yaitu Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024. APBN selalu ditetapkan menjadi atau dalam bentuk undang-undang, karena ini adalah sebuah proses politik dan legislasi antara eksekutif dengan legislatif, yaitu DPR. Di dalam APBN yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 62 2024 disebutkan bahwa pendapatan negara akan ditargetkan 3.005 triliun, di mana penerimaan pajak di 2.189,3 triliun rupiah. Bea dan cukai menyumbangkan 301,6 dan PNBP di 513,6 sebagai target untuk tahun 2025 ini. Realisasi hingga akhir Februari untuk pendapatan negara adalah 316,9 triliun rupiah, di mana penerimaan perpajakan 240,4 triliun atau 9,7% dari target tahun ini, terdiri dari penerimaan pajak 187,8 triliun rupiah atau 8,6% dari target. Sementara kepabeanan dan cukai 52,6 triliun, ini adalah 17,5% dari target 301,6 triliun di APBN. Untuk PNBP, kita telah mengumpulkan 76,4 triliun rupiah hingga akhir Februari. Ini artinya 14,9% dari target PNBP tahun ini yang sebesar 513,6 triliun rupiah. Dari sisi belanja, kita lihat APBN mendesain belanja tahun ini adalah sebesar 3.621,3 triliun rupiah. Ini terdiri dari belanja pemerintah pusat 2.701,4 triliun rupiah, di mana belanja KL-nya 1.160 triliun dan belanja non-KL 1.541,4 triliun. Transfer ke daerah di dalam Undang-Undang APBN 919,9 triliun. APBN 2024 didesain dengan defisit 616,2 triliun dan keseimbangan primer juga defisit 63,3. Itu adalah desain APBN 2025. Sehingga ini saya menggunakan ini untuk bisa menaruh di dalam konteks akhir Februari. Pembiayaan tahun 2025 ini juga menurut undang-undang akan mencapai 616,2 triliun rupiah. Nah, realisasi yang terjadi untuk belanja negara hingga akhir Februari, ya, dengan berbagai yang nanti akan disampaikan oleh Pak Wamensua, terjadinya impres, efisiensi, dan lain-lain, kita masih melihat belanja negara 348,1 triliun. Realisasi di mana ini adalah 9,6% dari total belanja yang akan dianggarkan tahun ini. Belanja pemerintah pusat mencapai 211,5 triliun atau 7,8% dari target belanja pemerintah pusat. Terdiri dari belanja kementerian lembaga 83,6 triliun rupiah. Ini juga sekitar 7,2% dari total belanja tahun ini untuk kementerian lembaga, dan belanja non-KL mencapai 127,9 triliun atau 8,3%.
dari total belanja non-KL. Untuk transfer terlihat lebih maju, yaitu kita telah mentransfer ke daerah sampai akhir Februari mencapai 136,6 triliun. Dari persentase ini lebih tinggi dari bahkan kecepatan belanja pemerintah pusat, yaitu 14,9% dari total transfer tahun ini sebesar 919 triliun. Untuk posisi 2025 akhir Februari, keseimbangan primer dalam posisi surplus 48,1 triliun. Di dalam APBN undang-undang nantinya kalau itu terlaksana semua adalah 63,3 defisit. Jadi masih positif. Sedangkan dari total keseimbangan terjadi defisit 31,2 triliun rupiah untuk posisi akhir Februari, atau ini sebesar 0,13 dari PDB. Saya ingatkan kembali kolom sebelahnya, APBN didesain dengan defisit 616,2 triliun. Jadi ini defisit 0,13% tentu masih di dalam target desain APBN sebesar 2,53% dari PDB, yaitu 616,2 triliun rupiah. Sampai dengan akhir Februari, pembiayaan anggaran tercapai 220,1 triliun rupiah. Ini artinya 2 bulan pertama kita telah merealisir pembiayaan cukup besar, 35,7%. Implisit ini berarti ada perencanaan dari pembiayaan yang cukup front loading, artinya issuance-nya di awal cukup besar. Nanti Pak Tommy menjelaskan. Saya akan memulai dengan kondisi ekonomi sebelum nanti akan diteruskan oleh para wamen untuk pendapatan belanja dan pembiayaan. Seperti saya sampaikan tadi, dunia mengalami perubahan yang sangat besar, sangat signifikan. Kalau kita sebutkan the new economic order, yaitu sebuah order ekonomi global yang tidak lagi mengikuti pakem selama hampir 50 tahun ke belakang atau lebih bahkan. Di mana di dalam era 60 atau 50 tahun ke belakang, globalisasi dan global rule base itu menjadi sandaran atau menjadi fondasi kita berinteraksi dan berrelasi berhubungan antar negara. Ini karena sesudah Perang Dunia Kedua, masa-masa di mana kemudian semua negara bersepakat, yuk kita bikin sebuah global order yang berdasarkan sebuah rule base, itu dari mulai United Nations, kemudian memunculkan WTO, IMF, World Bank, dan kemudian berbagai kesepakatan antar negara dari sisi perdagangan investasi, yang semuanya tujuannya adalah agar hubungan antar negara berdasarkan suatu aturan dan kepastian, tidak didasarkan pada aksi sepihak. Oleh karena itu muncullah kemudian lembaga-lembaga multilateral yang tujuannya untuk mempromot atau menjaga, mempromosikan dan menjaga hubungan antar negara yang berdasarkan rule atau aturan yang disepakati. Semenjak munculnya sekarang ini Presiden Trump di versi yang kedua 2.0, unilateralism atau aksi sepihak dari satu negara yang kebetulan merupakan negara terbesar dan terkuat di dunia menjadi dominan. Ini menjadi the rule of the game. Jadi yang tadinya rule based multilateral sekarang adalah tergantung dari
unilateral dari negara, dan kalau negara ini karena kuat dan dominan, dia bisa mengatur aturan sesuai dengan kehendak dan kepentingan dari negara tersebut. Kebetulan ini adalah negara terbesar, Amerika Serikat, yang selama ini Amerika adalah promotor dan pendukung dari berbagai multilateral